Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada masa itu Yerusalem telah dikuasai pasukan Kristen Eropa 100 tahun lamanya di bawah kepemimpinan Raja Baduin yang telah menderita penyakit kusta. Yerusalem merupakan tempat berkah yang menjadi tujuan bagi bangsawan dan rakyat jelata dari Eropa yang tengah dilanda kemiskinan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pasukan salib yang dipimpin panglima perang bijaksana dan dihormati seluruh prajurit yang bernama Godfrey. Ia pulang ke kampung halamannya di Perancis untuk mencari putranya yang bernama Balian. Balian merupakan seorang mantan insinyur perang yang sekarang berprofesi sebagai pembuat pedang. Di waktu bersamaan, Balian baru saja mendapat kesedihan yang sangat dalam dikarenakan anaknya yang meninggal dan disusul dengan istrinya yang bunuh diri. Pada saat istri Balian akan dimakamkan oleh kakak Balian yang merupakan seorang pastor, Godfrey menghampirinya, mintuk dipertemukan dengan Balian. Food and we'll pay. Godfrey yang mengetahui putranya telah dilanda kesedihan akibat anak istrinya meninggal, ia menasihati dan mengajak Balian agar ikut bersamanya dan menetap di Yerusalem. Namun Balian menolak ajakan Godfrey, sehingga Godfrey memutuskan untuk pergi meninggalkannya dan pergi lebih dulu menuju Yerusalem. Singkat cerita, saudara Balian yang menjadi pastor terus menghina Balian karena Balian yang telah menolak ajakan Godfrey, ia berniat menguasai tempat tinggal dan seluruh alat-alat Balian. Namun karena perilakunya yang semakin angkuh dan ditambah ia telah lancang menggunakan kalung almarhum istri Balian, sehingga Balian yang sangat marah dengan saudaranya tersebut menghabisinya dengan cara yang sangat mengerikan. Akibat saudaranya yang terbakar hidup-hidup, tempat tersebut juga ikut terbakar. Lalu Balian memutuskan segera menyusul Godfrey yang sedang menuju Yerusalem. Setelah Balian berhasil menyusul Godfrey yang bersama pasukannya yang kebetulan lagi istirahat, Godfrey melatih skill pedang Balian. Namun beberapa saat kemudian ada pasukan yang minta Godfrey menyerahkan Balian untuk diadili karena sebelumnya telah membunuh saudaranya. Tapi Godfrey berusaha melindungi Balian dan mengingatkan agar pasukan tersebut mending kembali saja daripada terjadi pertumpahan darah, karena bagaimanapun Godfrey tidak akan menyerahkan Balian kepada siapapun, apapun caranya dan apapun resikonya. Sehingga dengan cepat terjadi serangan yang menyebabkan beberapa prajurit Godfrey meninggal. Setelah peperangan usai, akhirnya pasukan Godfrey berhasil menghabisi lawannya. Namun ia harus terluka akibat terkena panah beracun dan juga kehilangan beberapa prajuritnya. Di Messina, tempat berziarah, mereka bertemu pasukan besar yang dipimpin Guy Lusignan. Guy merupakan kesatria sombong pembuat onar yang katanya calon raja yang akan menggantikan Raja Baduin. Ia sangat tidak menyukai kehadiran Balian. Di pelabuhan menuju Yerusalem, luka Godfrey yang semakin parah. Ia merasakan bahwa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Sebelum meninggal, Godfrey memberikan nasihat dan berpesan kepada Balian agar menjadi kesatria yang berani, tetap jujur walaupun jujur itu mendatangkan kematian, melindungi yang lemah dan senantiasa menjunjung tinggi perdamaian bersama umat muslim, dan mewariskan pedang kepada Balian yang selama hidup ia gunakan untuk berperang, dan meminta agar Balian melindungi raja, dan jika raja telah tiada, lindungilah rakyatnya.
Balian memutuskan untuk menyeberangi lautan menuju Yerusalem menggunakan kapal, tetapi kapal tersebut mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan Balian terdampar seorang diri di sebuah daratan. Setelah terdampar, Balian menemukan kuda yang merupakan milik seorang bangsawan Muslim yang menganggapnya telah berbohong, sehingga akibat kesalahpahaman tersebut terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh Balian. Kemudian Balian yang diantarkan ke Yerusalem oleh seorang Muslim yang pura-pura mau menjadi budaknya, yang padahal Muslim tersebut adalah seorang jenderal perang pasukan besar Saladin. Singkat cerita, Balian telah tiba di Yerusalem hanya seorang diri dengan membawa pedang Godfrey. Dengan pedang tersebut yang telah lama dikenal para prajurit dan penduduk Yerusalem, Balian disambut baik dan diperlakukan sangat istimewa oleh para pembantu ayahnya, yaitu Godfrey. Mendengar putra Godfrey telah tiba di Yerusalem, Ratu Siblila, adik dari Raja Badwin sekaligus istri Gai Lusignan, ia langsung mengunjunginya dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Balian dikenalkan dengan teman Godfrey yang menjadi kepala kepolisian Yerusalem, yaitu Tiberias. Keesokan harinya Balian dipanggil oleh Raja Yerusalem, yaitu Raja Badwin, yang selalu menggunakan topeng akibat penyakit kusta yang telah dideritanya. Dengan singkat, Balian berhasil menjadi seorang terdekat kepercayaan Raja Badwin. Ditambah Balian yang cerdas dan ahli membuat strategi perang karena Balian dulunya adalah seorang insinyur perang. Raja Badwin memberikan Balian daerah kekuasaan seluas 1000 hektar yang sebelumnya telah dikuasai Godfrey. Di daerah tersebut merupakan mayoritas Muslim dan juga Yahudi yang mengalami kekeringan dan tidak mempunyai sumber air bersih. Sehingga dengan kecerdasannya, Balian berhasil membuat sumber air Sudekat yang dialirkan ke seluruh rumah warga dan perkebunan, sekaligus mempersatukan masyarakat untuk gotong royong. Sehingga Balian semakin disayangi masyarakatnya. Bahkan Tuan Putri Sibila rela jauh-jauh mengunjunginya dan nekat menggoda Balian, sehingga mereka berdua sama-sama hilap, sama-sama terbuai, sama-sama enak dan menikmati pengempurutan. Di waktu bersamaan di kerajaan, akibat ulah Reynal menyerang rombongan Muslim, Raja Badwin mengumpulkan seluruh prajurit dan para jenderal dan menyampaikan isi surat dari Salahuddin bahwa Salahuddin telah menyeberangi Yordania bersama 200.000 pasukan. Assemble the army. Tentu itu membuat kekhawatiran bagi raja dan seluruh penduduk Yerusalem, karena Salahuddin yang cerdas, tangguh dan bijaksana, ia akan sangat mudah merebut Yerusalem bersama pasukan besarnya. Kemudian Raja Badwin membentuk pasukan dan segera menuju perbatasan berniat mencegah pasukan besar Saladin memasuki benteng Kerak. Sementara di perbatasan, Balian bersama pasukan kecilnya berusaha mencegah pasukan Saladin untuk memasuki Kerak. Tetapi Balian bersama pasukan kecilnya dengan mudah dilumpuhkan pasukan Muslim yang dipimpin jenderal Muslim yang ternyata adalah temannya yang sebelumnya pura-pura menjadi budak yang telah mengantarkannya ke Yerusalem.
Setelah itu Saladin tiba bersama pasukan besarnya, begitu juga Raja Baldwin pun tiba bersama pasukan besarnya juga, sehingga terjadi ketegangan di antara seluruh prajurit karena dua raja besar bertemu membuat kesepakatan yang tentu akan berefek bagi ratusan ribu prajurit yang ada pada saat itu. Saladin meminta Raja Baldwin untuk menyerahkan Reynal dan akan mengadilinya akibat perbuatannya yang menyerang rombongan pedagang muslim. Namun Raja Baldwin sendiri yang akan menghukum langsung Reynal dengan seadil-adilnya. Lantas keputusan itu memberikan kesepakatan kedua pihak sehingga membatalkan peperangan yang akan terjadi dan memperpanjang perjanjian perdamaian antara Muslim dan juga Kristen yang menguasai Yerusalem. Do we have terms? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hingga keesokan harinya Reynal dihukum dan dipenjarakan oleh Raja Baldwin. Balian yang semakin terkenal dan sangat dicintai para penduduk Yerusalem sekaligus ia disayangi oleh raja, keluarga, dan para pejabat lainnya membuat Guy semakin tersingkir. Sehingga Guy mengirimkan beberapa ksatria tangguh untuk membunuh Balian. Namun Balian selamat dan berhasil membunuh ksatria yang dikirim Guy untuk menghabisinya. Sebelum meninggal, Raja Baldwin memanggil Balian, memerintahkan Balian segera menikahi adiknya yang telah terpaksa menjadi istri Guy, sekaligus menjadi panglima perang pasukan salib Yerusalem. Namun anehnya Balian dengan halus menolak perintah Raja Baldwin dan malah memilih untuk menyelamatkan Guy dari hukuman. Lantas dengan keputusan Balian membuat Putri Sibila patah hati dan memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan mengikuti perintah Guy dengan meracuni anaknya sendiri karena ia tidak tega melihat anaknya yang nantinya akan seperti pamannya yang telah menderita kusta. Dan memilih Guy sebagai Raja Yerusalem. Guy de Lusignan, the man who's Reynal yang sebelumnya dihukum dan dipenjarakan oleh Raja Baldwin, ia dibebaskan oleh Raja Guy yang baru saja dilantik menjadi raja. Sehingga Reynal kembali berbuat jahat kepada para rombongan muslim yang berada di Yerusalem. Bahkan berani-beraninya Reynal membunuh adik perempuan Saladin yang berada di Yerusalem. Kemudian Saladin mengirim utusan kepada Raja Guy agar mempertanggungjawabkan perbuatan Reynal dan dituntut untuk mengembalikan jasad adiknya yang telah disembunyikan. Tetapi utusan Saladin tersebut dibunuh dengan keji oleh Guy. Bahkan kepala utusan tersebut dikirim kepada Saladin yang berada di Damaskus. Guy segera mempersiapkan pasukan besarnya yang disebut Tentara Salib dan berniat menyerang pasukan Saladin di Bukit Hitin yang lokasinya berada sangat jauh dari Yerusalem. Sementara Balian segera datang agar Guy bersama pasukannya tidak terperangkap oleh strategi yang dilakukan Saladin, dengan menasihati Raja Guy agar mencegah pasukan Salib yang dipimpin Guy yang sangat bersemangat yang ingin segera menyerang pasukan Muslim Saladin. Namun Guy yang takabur sekaligus sombong ini menolak nasihat Balian. Ia malah menghina Balian di depan seluruh pasukan dan para petinggi kerajaan dan tetap bersikukuh bahwa ia dan seluruh pasukan salib yang dipimpinnya akan mendahului peperangan dengan meninggalkan Yerusalem menuju Bukit Hitin. Perjalanan yang jauh, lokasi sumber air yang tidak terjangkau, terik panas matahari, dan perlengkapan perang yang meriweuh sekaligus memberatkan membuat seluruh pasukan salib mengalami dehidrasi dan amat sangat mengalami kelelahan sebelum berlangsungnya perang dengan pasukan Muslim Saladin. Sementara pasukan Muslim yang dipimpin Saladin dalam keadaan prima karena Saladin telah merencanakan strategi perang yang tepat dan membuahkan hasil dengan memancing para pasukan salib untuk keluar dari Yerusalem menuju Bukit Hitin yang dipimpin oleh kebodohan pemimpinnya yaitu Raja Guy yang telah mengalami kelelahan sebelum berperang.
sehingga pasukan muslim yang dipimpin Saladin dengan mudah menaklukkan pasukan salib yang dipimpin Raja Guy. Setelah peperangan usai, pasukan muslim Saladin berhasil menangkap Raja Guy dan juga Reynald. Lalu Saladin berniat memberikan minum kepada Raja Guy. Setelah Guy meminumnya, ia memberikan air tersebut kepada Reynald dan ia pun langsung meminumnya tanpa menghiraukan Saladin. Sehingga kelakuan tersebut membuat Saladin marah dan langsung menebas lehernya si Reynald. Saladin bergerak menuju Yerusalem dari air ke air sehingga mereka membutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk tiba di Yerusalem. Di waktu bersamaan, kerajaan akan dikepung oleh pasukan muslim Saladin yang segera datang. Balian bersama pasukan salib yang tersisa sedikit dan para penduduk Balian berupaya memasang alat-alat perang. Berpidato memotivasi seluruh penduduk yang pesimis ketakutan agar bersama-sama berjuang mempertahankan Yerusalem dari pasukan besar Saladin yang akan segera tiba untuk mengepung Yerusalem. Over an offense we did not give. To defend Jerusalem. Not to protect these stones. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam yang gelap beserta keheningan menyelimuti Yerusalem. Kemudian muncullah satu titik api kecil dari kejauhan yang semakin lama semakin besar, dan ternyata itu adalah meriam api yang ditembakkan pasukan muslim Saladin untuk merobohkan benteng Yerusalem. Serangan pertama pasukan muslim Saladin dihentikan sementara. Mereka istirahat dan melakukan sholat. Setelah itu serangan kembali dilanjutkan. Bahkan Raja Yerusalem yang sebelumnya sombong, takabur dan juga sengak, yaitu Raja Guy, diarak, dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan di depan seluruh prajurit muslim dan juga para penduduk Yerusalem yang menyaksikan. Pasukan muslim semakin mendekat melancarkan serangan kepada Yerusalem. Mereka mendapat perlawanan dari pasukan salib yang dipimpin Balian yang telah menyerangnya dari dalam benteng. Strategi Balian putra Godfrey berhasil memberikan perlawanan dan merepotkan pasukan muslim Saladin. Bahkan mereka berhasil merobohkan alat perang yang mematikan milik pasukan muslim Saladin. Kemudian malam pun tiba, peperangan di malam ketiga sementara dihentikan. Para pasukan muslim Saladin memakamkan para prajurit yang telah gugur mati syahid dan mendoakannya. Namun berbeda dengan Balian yang memakamkan para prajurit salib yang gugur dalam peperangan dengan terpaksa membakarnya bersamaan. Serangan pasukan muslim Saladin di hari ketiga akan segera dimulai. Dengan Saladin beserta pemimpin muslim di bawahnya berpikir keras memasang strategi untuk segera menghancurkan kokohnya benteng Yerusalem dan menaklukkannya. Walaupun serangan pasukan muslim Saladin mendominasi peperangan, bahkan mereka keluar benteng dan melakukan peperangan dengan jarak yang sangat dekat.
Setelah pasukan salib benar-benar habis dan tinggal beberapa saja, bahkan hanya tinggal para ibu-ibu dan anak-anak, Saladin, sang pemimpin Islam yang bijaksana, menawarkan perundingan kepada Balian putra Godfrey yang memimpin pasukan salib Yerusalem untuk menyerahkan Yerusalem. Saladin tidak akan melukai mereka, bahkan mereka semua diberikan pengawalan dan perlindungan oleh Saladin, walaupun sebelumnya para pasukan salib yang sombong telah banyak membantai rombongan muslim yang berdagang di Yerusalem. I will give every soul safe conduct to Christ Salahuddin. Salahuddin. Assalamualaikum. Everything. Kemudian Balian mengumumkan kepada seluruh penduduk Yerusalem bahwa ia telah menyerahkan Yerusalem kepada Saladin, dan para penduduk, ibu-ibu, anak-anak dan juga prajurit yang tersisa akan mendapatkan perlindungan dari Saladin. Keesokan harinya, saat Balian sedang membersihkan diri, ia didatangi Gai yang masih belum kapok, walaupun sebelumnya dia sudah dikalahkan, dipenjundangi dan dipermalukan oleh pasukan muslim Saladin. Singkat cerita, Balian dan para penduduk, prajurit yang tersisa, dan Sibila, mantan Ratu Yerusalem, meninggalkan Yerusalem yang telah dikuasai Raja Badwin bersama pasukan salibnya selama 100 tahun. Dan kembali berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslim yang telah dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin muslim yang bijaksana yang jasa-jasanya telah dikenang oleh seluruh umat, yang dijuluki sebagai penakluk Baitul Maqdis. Semoga dengan kisah ini kita semua yang hidup di zaman ini senantiasa mengingat dan melawan lupa bagi sejarah para pahlawan Islam yang telah memperjuangkan Islam dengan perjuangan, darah, air mata, dan jiwa raganya. Saya pamit undur diri seperti biasa, bikin keripik dari lumpia basah, beli parfum di Cibatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.